Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen perubahan, yaitu bab 9. Ya, nanti kita akan mempelajari eh, bagaimana bab 9 ini adalah memilih kompetensi yang harus dikuasai manajer untuk menghadapi perubahan. Jadi saya share screen dulu teman-teman biar nanti bisa dibaca bersama-sama. Oke ya, saya ulangi bab 9 ini kita akan pelajari memilih kompetensi yang harus dikuasai manajer untuk menghadapi perubahan. Ya. Jadi salah satu poin kunci dalam manajemen perubahan adalah peran dari agen perubahan ya, atau change agen ya, yang terdiri dari beberapa pihak yang bisa membawa arah perubahan yang telah ditentukan oleh kelompok perubahan, atau istilah lainnya adalah koalisi pemandu sebagai tahap kedua manajemen perubahan. Itu menurut versi Kotter 1996. Nah, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai agen perubahan, manajer harus dapat menjalankan efektif manajemen sebagai salah satu wujud manajemen perubahan. Jadi manajer itu ya sebagai leader sekalian agen perubahan harus memiliki wawasan yang baik luas ya, agar bisa terbuka dengan inovasi-inovasi atau gagasan-gagasan baru gitu ya. Yang pertama kita akan memahami manajemen yang efektif. Mengembangkan keterampilan manajemen yang efektif juga menangani tentang spesifik dan masalah dari setiap organisasi adalah kebutuhan mendesak dari banyak bisnis dan organisasi dalam lingkungan kompetensi global. Nah, perubahan teknologi dan lingkungan yang sangat cepat ini ya itu memaksa kita ya harus memiliki apa namanya manajemen yang efektif gitu ya. Kemudian kecenderungan baru untuk pelatihan dan pengembangan organisasi di seluruh dunia saat ini adalah mengembangkan kemampuan efektif dalam menghadapi tantangan khusus atas organisasi mereka sendiri, yaitu untuk mencapai misi mereka sendiri dan tujuan dalam organisasi baru yang ditandai dengan networks ya atau networking, flat, fleksibel, kemudian ada diversi, global organization. Nah, di era globalisasi ini, ya manajemen juga harus mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya adalah bagaimana kita mengelola suatu perusahaan atau organisasi dengan menggunakan manajemen yang efektif, gitu ya. Keterampilan manajemen efektif adalah untuk membantu orang dan organisasi meningkatkan efektivitas dan efisiensi mereka sendiri. Di globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat itu menunjukkan bahwa kita berada dalam masa persaingan yang ketat ya. Di manajemen yang tepat sangat penting dalam lingkungan yang kompleks ya. Ini self kesadaran dan perbaikan. Jadi manajer itu juga harus bisa mengarahkan juga ya, mengarahkan pada timnya, pekerjanya. Nah, ini ada kesadaran dan perbaikan. Yang pertama adalah memahami konsep manajemen diri. Jadi kalau untuk mau berubah dan sebagainya, biar perubahannya maksimal ya, itu dari diri sendiri itu memahami konsep manajemen diri, kemudian mengevaluasi efektivitas manajemen diri itu sendiri, mengembangkan dan holistik pemikiran kreatif, ya, memahami pentingnya emosi dalam karya juga di pengembangan diri, kemudian memahami motivasi diri dan serta secara aktif mengelola belajar mandiri dan perubahan. Orang yang efektif itu adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu ya yang dimiliki sesempit apapun untuk hal-hal yang positif gitu ya. Kemudian kompetensi untuk pemimpin perubahan. Berbicara mengenai kepemimpinan dalam suatu organisasi memang terasa tidak ada habisnya ya. Jadi sejak disadari pentingnya kepemimpinan dalam organisasi yang diperkenalkan oleh Frederick ya, Frederick W. Taylor pada 1911 dalam buku Magnum Opus
magnum opusnya itu yakni The Principle of Scientific Management, di mana dia mengemukakan mengenai pentingnya pemisahan yang kemudian menyusul beberapa teori mengenai organisasi yang muncul, kemudian sampai dengan teori organisasi terkini, yaitu kontingensi teori muncul. Faktor leadership senantiasa disebut untuk membawa ataupun menjalankan organisasi yang efisien dan produktif. Ya. Jadi banyak teori-teori yang bermunculan ya, untuk mempelajari bagaimana kompetensi seorang pemimpin dalam perubahan. Termasuk di sini itu faktor leadership itu dalam teori kontingensi ini sangat memiliki peran yang sangat tinggi ya dalam menjalankan organisasi yang efisien dan produktif itu sendiri. Dari sekian banyak teori organisasi yang membahas pentingnya kepemimpinan untuk menggerakkan roda organisasi, ada satu benang merah yang menghubungkan antara teori tersebut, yakni keberhasilan organisasi senantiasa ditentukan oleh kualitas kinerja kepemimpinan para pemimpin yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi suatu organisasi memiliki sistem manajemen yang bagus, tetapi kualitas kerja kepemimpinan organisasi para pejabatnya buruk, maka organisasi tersebut kinerjanya akan menurun. Bahkan kalau tidak hati-hati, organisasi tersebut akan hancur. Nah, salah satu contoh yang sangat terkenal adalah ini ya, INI atau dan Lehman Brothers. Dua perusahaan raksasa Amerika tersebut, yang satu adalah perusahaan raksasa di bidang energi, sedangkan yang satunya adalah perusahaan raksasa dalam bidang investasi. Sebagai perusahaan raksasa, keduanya telah didukung oleh sistem manajemen yang canggih dan di-backup oleh sistem teknologi informasi yang mutakhir. Tapi karena kualitas kinerja kepemimpinan para pejabatnya buruk, terutama mental perilaku para pemimpinnya yang serakah dan berintegritas rendah, maka perusahaan raksasa tersebut menurun kinerjanya dan akhirnya bangkrut. Itu salah satu contoh. Nah, organisasi dengan sistem yang buruk masih akan bisa baik, bahkan menjadi maju, karena kualitas kinerja kepemimpinan para pejabatnya bagus. Seperti GE, ya, General Electronic, sebelum era Jack Welch menghadapi tantangan yang cukup serius ya karena kinerja organisasinya menurun. Banyak lini usahanya yang kalah bersaing dengan perusahaan lain. Ketika kemudian Jack Welch mengganti posisi Reginald John sebagai CEO, kondisi kinerja GI ini mengalami penurunan. Banyak sistem dan prosedur yang sudah ketinggalan zaman, semangat kerja karyawan yang menurun, banyak karyawan terbaiknya yang pindah ke perusahaan lain, tetapi ketika mulai dipimpin oleh Jack Welch dengan kekuatan kepemimpinannya yang excellent, maka Jack Welch itu dapat membawa GM menjadi perusahaan terbesar atau nomor 2 terbesar di industrinya. Ini bukti bahwa seorang pemimpin itu memiliki sebuah kekuatan yang besar untuk membawa sebuah perubahan dalam perusahaan. Kualitas kerja pemimpin sangat menentukan dalam keberhasilan organisasi ya untuk perusahaan. Jadi salah satu faktor yang mendominasi dalam kualitas kinerja kepemimpinan adalah kompetensi yang dimilikinya, gitu ya. Kompetensi tersebut itu sangat dibutuhkan untuk merubah kondisi yang ada di organisasi saat ini supaya menjadi lebih baik. Ada banyak list kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang ditulis oleh para ahli, tetapi belum banyak yang mengelompokkan kompetensi yang dibutuhkan untuk seorang pemimpin perubahan. Jadi, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan list kompetensi untuk memimpin perubahan yang ditulis oleh salah satu orang praktisi SDM, yaitu Gail Severini, ya CEO dari Simpini Cheng Management. Ya. Itu list ini merupakan refleksi dari pendampingan yang
dilakukannya selama ini di berbagai perusahaan di Amerika. Si Gail Severini ini ya melakukan pendampingan manajemen di Amerika, kemudian melis sebuah apa namanya kompetensi yang dibutuhkan untuk seorang pemimpin perubahan. Nah, khusus mengenai list kompetensi ini tidak seluruhnya masuk dalam definisi kompetensi yang telah diketahui selama ini, tetapi ada beberapa yang merupakan mindset, tetapi tetap dapat dikembangkan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin agar organisasinya sukses adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah determinasi dan disiplin. Determinasi adalah kemampuan untuk menentukan langkah yang bagus yang harus diambil untuk kesuksesan organisasi di masa yang akan datang, serta disiplin untuk mewujudkannya. Jadi seorang pemimpin adalah orang yang paling tahu informasi yang ada dalam organisasinya. Dan dengan informasi yang dimiliki, baik merupakan kondisi internal maupun kondisi eksternal organisasi, seorang leader kemudian akan menentukan kondisi seperti apa yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang selama masa kepemimpinannya, gitu ya. Kemudian agar kesuksesan organisasi benar-benar terwujud, maka seorang pemimpin harus disiplin menjalankan setiap langkah yang telah ditentukannya. Disiplin di sini bukan berarti kaku ya, tetapi lebih kepada kemauan yang tinggi untuk merealisasikan apa yang telah direncanakannya dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian yang kedua, ya, ada yang namanya self knowledge, ya. Self knowledge and mindfulness, ya, atau mindfulness, ya. Kemampuan untuk selalu bersikap tenang walaupun dalam keadaan stres tinggi. Ya. Jadi self knowledge itu adalah kemampuan untuk selalu bersikap tenang walaupun dalam keadaan stres tinggi. Nah, dinamika yang terjadi dalam organisasi seringkali kemudian berubah menjadi masalah yang menumpuk dan kemudian mengalir kepada pemimpin. Dalam kondisi seperti ini, seorang pemimpin dituntut untuk tetap tenang, mencoba memahami dan menerima kondisinya saat ini, dan harus tetap berjuang di tengah putus asaan, ya, atau keputusan bawahan. Jadi kadang ada keputusasaan bawahan, pemimpin harus tetap tenang. Kemudian selain itu kemampuan untuk berkonsentrasi dan senantiasa step ahead, ya, dalam hal gagasan yang menginspirasi bawahan adalah hal lain yang harus senantiasa diasah. Jadi harus tetap tenang, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah realistik optimis. Ya, maksudnya adalah pemimpin hendaknya memiliki optimisme mengenai kesuksesan yang akan diraih di masa yang akan datang. Tetapi hal tersebut tetap harus dalam kerangka realistis. Optimisme yang terbangun hendaknya tetap memperhatikan kondisi yang menyertainya. Kemudian karena waktu senantiasa berjalan dan hidup senantiasa berubah dari waktu ke waktu, apa yang kita asumsikan sebelumnya bisa jadi hari ini bisa berubah tanpa bisa kita kendalikan. Termasuk juga kesempatan yang muncul tiba-tiba tanpa pernah dipikirkan sebelumnya. Jadi realistik optimis itu hendaknya memiliki optimis mengenai kesuksesan yang akan datang. Kemudian berikutnya adalah strategi thinking, ya, strategi thinking. Maksudnya adalah setiap pemimpin hendaknya memiliki kemampuan untuk menciptakan visi atau kondisi yang akan diwujudkan di masa yang akan datang. Dan harus mampu merumuskan langkah-langkah untuk mencapainya. Jadi walaupun nampak klise, tetapi kemampuan ini memang penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Itu harus memiliki strategic thinking, ya. Kemudian harus juga staffship, ya. Staffship ini
merupakan kemampuan untuk menjadi pemegang urusan seluruh anggota organisasi. Jadi stewardship ini maksudnya adalah sebagai seorang pemimpin hendaknya mampu dan selalu bersedia untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan anggota organisasinya dengan cara melayani seluruh urusan mereka dan sedikit mungkin diwakilkan pada orang lain yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang berikutnya harus memiliki integrative thinking ya. Jadi adalah kemampuan pemimpin untuk menerima ambiguitas yang tinggi ketika dia menerima dan bersedia untuk mentransformasikan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu dengan cara memandang hal yang saling bertentangan yang dia temui dalam kerangka pandangan yang positif dan konstruktif. Integrative thinking ini kemampuan untuk menerima ya, masukan-masukan pandangan yang berbeda dan lain sebagainya. Kemudian ada culture awareness ya. Culture awareness ini adalah kemampuan memimpin untuk memahami budaya organisasi secara utuh. Nah, hal ini penting mengingat kesuksesan seorang pemimpin dalam suatu organisasi jarang sekali akan terulang pada organisasi lain. Jadi dengan kemampuan untuk memahami budaya organisasi, maka sukses story yang pernah dilakukan bisa diadaptasi dalam organisasi yang baru. Jadi jika pemimpin tersebut baru masuk dalam organisasi, cara yang bisa dilakukan adalah dengan membaur dengan karyawan pada umumnya dan mengikuti kegiatan informal yang biasa mereka lakukan. Jadi dengan cara itu maka pemimpin dapat meningkatkan pemahamannya mengenai budaya organisasi sehingga akan memudahkan ketika akan melakukan perubahan yang ke arah yang lebih baik. Kemudian dalam rangka manajemen perubahan ini seorang pemimpin juga harus memahami tentang influence other. Influence other adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Ya, sekali lagi seorang pemimpin berusaha untuk mengubah kondisi organisasi ke arah yang menurut dia lebih baik, maka pemimpin tersebut membutuhkan dukungan dan komitmen yang besar dari anggota organisasi. Nah, disinilah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain tersebut digunakan. Jadi ketika kemampuan mempengaruhi orang lain tersebut tinggi, maka dukungan terhadapnya juga akan semakin tinggi sehingga memperbesar peluang melakukan perubahan. Kemudian juga ada yang namanya good adjustment ya. Good adjustment ini adalah kemampuan untuk memutuskan suatu permasalahan yang kompleks. Jadi seorang pemimpin itu sangat membutuhkan kemampuan untuk membuat keputusan yang besar. Jadi padahal kita tahu ya bersama bahwa keputusan yang besar dan mendasar tersebut jarang terjadi dan membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana untuk mendapat kemampuan tersebut? Ya, ini ada namanya Bob Packwood, seorang politikus dari Partai Republik Amerika mengatakan bahwa kemampuan itu didapat dari pengalaman pemimpin membuat keputusan yang buruk. Itu pendapat dari Bob Packwood. Kemudian yang berikutnya adalah Mike Manning. Mike Manning adalah kemampuan untuk menjadikan semua perubahan yang dilakukan oleh pemimpin relevan terhadap kondisi yang ada dan hal tersebut dapat dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perubahan tersebut. Jadi seringkali bawahan tidak memahami tujuan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh pemimpin. Nah, oleh sebab itu, pada momen-momen tertentu sebaiknya pemimpin menjelaskan tujuan sebenarnya dari tindakannya itu seperti apa. Jadi tindakan ini akan membuat bawahan akan semakin yakin akan kelanjutan perubahan yang akan dilakukan dan pemimpin akan mendapatkan komitmen yang tinggi dari anggota organisasi. Itu jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin agar organisasinya sukses. Ya, itu tadi ada 10 poin yang telah saya sampaikan. Kemudian berikutnya adalah kualitas manajer dalam mengelola stafnya. Jadi ada kualitas tertentu lainnya yang diperlukan untuk manajer yang baik untuk mengelola stafnya.
Yang pertama adalah planner. Planner itu perencana ya. Jadi seorang manajer itu harus mengambil pandangan jangka panjang, sedangkan anggota tim akan bekerja ke arah yang diketahui dan tujuan ditetapkan. Manajer harus melihat lebih jauh ke depan sehingga tujuan-tujuan dipilih dengan lebih bijaksana. Dengan berpikir tentang konsekuensi akhir dari rencana berbeda yang tersedia, itu manajer memilih rencana yang optimal untuk tim dan mengimplementasikannya. Jadi manajer perlu memastikan bahwa yang pertama, pekerjaan tidak perlu terjadi pengulangan. Yang kedua, masalah cepat ditangani jika ada, maka dapat dibuatkan SOP-nya. Kemudian sumber daya yang diperlukan dialokasikan dan diatur dengan baik. Kemudian selain ada perencana sebagai planner ya, kualitas manajer dalam mengelola staffnya itu dia harus mampu sebagai planner. Yang kedua adalah provider atau penyedia. Manajer memiliki akses terhadap informasi mana dan apa yang dibutuhkan oleh tim. Peran manajer sangat penting karena otoritas yang dimilikinya dalam tim dan harus menjalankan kekuasaannya itu untuk kepentingan tim dan menghasilkan produktivitas dengan cara yang efektif. Kemudian juga seorang manajer itu eh, protektor juga, pelindung juga. Jadi dalam setiap perusahaan pasti ada masalah, yang mana hal tersebut dapat membelokkan para tenaga kerja. Dan manajer harus berada di sana untuk menjaga terhadap hal ini dan untuk melindungi tim. Jika proyek baru muncul, maka jangan diberikan deadline yang mustahil diwujudkan. Jadi jika seorang dalam tim kita membawa perencanaan yang baik, kita harus memastikan bahwa ia menerima kesempatan, didengarkan secara adil, dan bahwa tim kita tahu dan mengerti hasil yang dimaksudnya. Jadi jika seorang dalam tim kita memiliki masalah di tempat kerja, manajer yang harus berurusan dengan itu. Jadi dia sebagai pelindungnya bisa melindungi tenaga kerja yang ada. Kemudian selain itu manajer juga harus bisa menginspirasi visi bersama. Manajer akan dipilih berdasarkan kemampuan mereka yang sukses memimpin orang lain, bukan terbatas pada keahlian teknis saja. Seperti di masa lalu, hal yang tersebut dilakukan. Namun tentu saja keahlian teknis tetap dibutuhkan, namun bukan sebagai satu-satunya syarat yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Jadi memiliki track record menang atau achievement adalah cara paling pasti untuk mempertimbangkan untuk dipertimbangkan sebagai orang yang kompeten. Jadi keahlian dan keterampilan manajemen merupakan dimensi lain pada kompetensi yang dibutuhkan. Kemampuan untuk menjawab tantangan, menginspirasi, sikap membuat bisa, can do, ya, can do itu ya mampu ya, saya bisa. Juga sebagai model dan mendorong harus ditunjukkan jika manajer ingin melihat atau mampu dan kompeten. Kemudian selain itu juga kemampuan untuk delegasi tugas. Seorang manajer itu juga ya mampu untuk mendelegasikan tugas itu ya. Jadi kepercayaan adalah unsur penting dalam hubungan antara manajer dengan timnya. Ada kita menunjukkan kepercayaan kita pada orang lain melalui tindakan kita, seberapa banyak kita memeriksa dan mengendalikan pekerjaan mereka. Jadi seberapa banyak kita mendelegasikan dan berapa banyak kita mengizinkan orang untuk berpartisipasi. Kemudian selain itu juga tetap tenang dalam situasi penuh tekanan. Jadi dalam dunia yang sempurna, proyek-proyek akan diselesaikan tepat waktu ya. Di bawah sikap yang kuat akan membawa masalah ini dengan tenang. Ketika pemimpin menghadapi peristiwa stres, mereka anggap menarik, mereka dapat mempengaruhi hasil dan mereka melihatnya sebagai peluang. Kemudian selain itu, ya, yang berikutnya adalah membangun tim keterampilan. Ya. Jadi kualitas manajer dalam mengelola stafnya itu juga harus bisa membangun tim keterampilan.
sebuah pembangun tim terbaik dapat diidentifikasikan sebagai seorang yang kuat, yang memberikan substansi, yang memegang tim bersama dalam tujuan bersama menuju tujuan yang tepat. Jadi agar tim dapat maju bergerak dari sekelompok orang asing untuk menjadi satu unit konsep tunggal, ya, pemimpin harus memahami proses dan dinamika yang diperlukan untuk mentransformasi ini. Pemimpin juga harus mengetahui gaya kepemimpinan yang tepat untuk digunakan selama setiap tahap pengembangan tim. Pemimpin juga harus memiliki pemahaman tentang gaya para pemain di tim tersebut yang berbeda-beda dan bagaimana memanfaatkan setiap pada waktu yang tepat untuk masalah yang dihadapi. Kemudian berikutnya, cara menangani perubahan. Perubahan itu adalah satu-satunya proses konstan ya yang ada di dalam organisasi-organisasi. Jadi sebuah organisasi yang efektif itu adalah yang mengambil langkah-langkah terencana untuk mengukur perubahan secara lancar. Itu tidak akan selalu sukses ya. Jadi itu tidak akan selalu sukses. Perubahan bisa menjadi suatu proses traumatis, tetapi setidaknya itu akan dicoba dan percobaan-percobaan untuk menangani perubahan itu bisa memiliki sasaran minimum, yaitu menekan efek-efeknya ya pada organisasi dan para karyawannya. Lah, pendekatan terhadap manajemen perubahan akan mengakui bahwa kunci kesuksesan terletak bukan cuma di dalam seorang leader transformasional yang didukung dengan mekanisme perubahan yang ampuh, tapi juga dengan memahami bahwa perubahan itu diterapkan oleh orang-orang dan bahwa yang penting itu adalah perilaku dan dukungan mereka. Ya. Kemudian sasaran terpenting dari manajemen perubahan itu adalah untuk mencapai komitmen terhadap perubahan. Jadi manajemen perubahan yang sukses membutuhkan satu pemahaman tentang yang pertama adalah jenis-jenis perubahan utama. Yang kedua, bagaimana perubahan akan mempengaruhi orang-orang. Yang ketiga, proses perubahan itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah cara membangun komitmen terhadap perubahan. Itu juga hal yang harus diperhatikan, harus dipahami gitu ya. Yang berikutnya kita masuk ke jenis-jenis perubahan. Jenis utama dari perubahan itu ada dua, yaitu strategis dan operasional. Perubahan strategis itu berkaitan dengan isu-isu organisasional yang luas, jangka panjang. Ya. Itu adalah tentang bergerak ke suatu kondisi masa depan yang telah didefinisikan secara umum dalam hal visi dan cakupan strategis. Kemudian itu akan melingkupi tujuan dan misi dari organisasi, filosofi perusahaan mengenai masalah-masalah misalnya pertumbuhan, kualitas, inovasi, dan nilai-nilai yang menyangkut orang-orang, terpenuhinya kebutuhan konsumen dan teknologi yang digunakan. Jadi perubahan strategis itu berkaitan dengan isu-isu organisasional yang luas dan ini jangkanya jangka panjang gitu ya. Definisi secara keseluruhan tersebut mengarah pada spesifikasi dari memposisikan secara kompetitif dan target-target strategis untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif dan untuk pengembangan pasar bagi produk. Nah, target-target ini didukung oleh kebijakan-kebijakan yang menyangkut marketing, sales, produk, dan progres pengembangan, manufacturing, finansial, dan manajemen sumber daya manusia. Kemudian perubahan strategis mengambil tempat di dalam konteks persaingan eksternal, ekonomi dan lingkungan sosial, dan sumber daya, kemampuan budaya, struktur, dan sistem organisasi. Jadi kesuksesan penerapannya membutuhkan analisa dan pemahaman menyeluruh terhadap faktor-faktor ini di dalam merumuskan dan merencanakan tahap-tahapnya. Kemudian yang kedua, ya, setelah kita tadi perubahan strategis, yang kedua adalah perubahan operasional. Perubahan operasional berhubungan dengan sistem, prosedur, struktur, atau teknologi baru yang akan memiliki suatu efek terhadap pengaturan kerja di dalam suatu bagian dari organisasi.
Tapi dampak dari perubahan-perubahan tersebut pada orang-orang bisa lebih signifikan dibanding perubahan strategis yang lebih luas, dan semua itu harus ditangani dengan sangat hati-hati ya, atau sama hati-hatinya gitu ya. Nah, bagaimana orang-orang berubah ya? Cara orang-orang berubah itu lebih baik dijelaskan dengan mengacu pada asumsi-asumsi yang dikembangkan oleh Bandura ya. Yang pertama adalah orang-orang membuat perubahan yang disengaja terhadap perilaku mereka. Mereka sengaja memang membuat perubahan. Kemudian informasi yang digunakan orang-orang untuk membuat pilihan itu berasal dari lingkungan mereka. Kemudian pilihan mereka didasarkan pada hal-hal penting bagi mereka, pandangan mereka tentang kemampuan mereka untuk perilaku tertentu, dampak yang menurut akan muncul terhadap apapun yang mereka putuskan untuk melibatkan diri di dalamnya. Itu bagaimana orang-orang berubah, ya itu cara orang berubah itu eh, ada beberapa hal yang tadi menurut Bandura seperti itu. Kemudian untuk hal-hal yang berkaitan dengan perubahan manajemen, ada implikasi dari teori ini adalah semakin kuat hubungan antara suatu perilaku tertentu dengan suatu outcome tertentu, semakin besar kemungkinan kita untuk terlibat di dalam perilaku tersebut. Kemudian semakin diinginkan hasilnya, semakin mungkin bahwa kita akan terlibat di dalam perilaku tersebut yang kita percayai akan mengarah pada hasil. Kemudian semakin yakin kita bahwa pada akhirnya kita akan menerapkan perilaku tersebut, semakin mungkin kita untuk mencobanya. Karenanya, untuk mengubah perilaku orang-orang, kita itu harus lebih dulu mengubah lingkungan di mana mereka bekerja. Yang kedua, meyakinkan mereka bahwa perilaku baru tersebut adalah sesuatu yang bisa mereka capai, atau pelatihan itu penting ya. Dan yang ketiga, membujuk mereka bahwa perilaku tersebut akan mengarah pada suatu hasil yang bermanfaat bagi mereka. Jadi tidak satu pun dari langkah ini mudah. Nah, jadi untuk mencapainya akan membantu untuk tahu lebih banyak tentang proses perubahan. Kemudian proses perubahan. Perubahan seperti yang digambarkan oleh Rosa Betts Moss-Kenter ya, adalah proses menganalisa masa lalu untuk menghasilkan aksi-aksi saat ini yang dibutuhkan untuk masa depan. Itu melibatkan perpindahan dari kondisi saat ini melalui suatu kondisi transisional ke kondisi di masa depan. Prosesnya dimulai dengan suatu kesadaran akan kebutuhan untuk berubah. Jadi suatu analisa mengenai kondisi ini dan faktor-faktor yang telah menciptakannya. Ya, itu mengarah pada suatu diagnosa dari karakteristik pembeda dari situasi dan suatu indikasi dari arah di mana aksi perlu diambil. Kemungkinan arah-arah aksi kemudian bisa diidentifikasi dan dievaluasi, dan sebuah pilihan dibuat tentang aksi yang disukai. Ini kemudian perlu untuk memutuskan bagaimana cara berpindah dari sini ke sana, misalnya seperti itu. Kemudian mengatur proses perubahan di dalam kondisi transisional, ini adalah suatu tahap kritis di dalam proses perubahan. Disinilah masalah-masalah yang timbul akibat memperkenalkan perubahan muncul dan harus ditangani. Nah, masalah-masalah tersebut antara lain penolakan terhadap perubahan, stabilitas yang rendah, level stres yang tinggi, energi yang disalurkan ke arah yang salah, konflik dan kehilangan momentum. Nah, karenanya itu dibutuhkan untuk melakukan semua yang mungkin untuk mengantisipasi reaksi-reaksi dan kemungkinan rintangan-rintangan terhadap pengenalan perubahan. Memang proses perubahan ini tidak mudah, tetapi bisa dilakukan. Tahap penerapan juga bisa jadi menyulitkan ya. Saat merencanakan perubahan, terdapat suatu kecenderungan bagi orang-orang untuk berpikir bahwa itu adalah suatu proses perpindahan dari A ke B yang akan sepenuhnya logis dan linier. Kemungkinan besar sama sekali tidak seperti itu.
seperti yang digambarkan oleh Pat Dicker dan Webb, penerapan perubahan itu adalah suatu proses interaktif, ya, kumulatif dan reformulasi. Ya. Jadi, menurut Pat dan Webb, itu penerapan perubahan itu adalah suatu proses interaktif, kumulatif, dan reformulasi. Kemudian pendekatan untuk perubahan. Ya. Manajemen Michael Beer dan rekan-rekannya menyarankan di dalam sebuah artikel ya Harvard Business Review, mengapa program-program perubahan tidak menghasilkan perubahan. Ya. Itu bahwa sebagian besar program-program seperti itu dipandu oleh sebuah teori cacat secara fundamental. Jadi teori tersebut menyatakan bahwa perubahan di dalam sikap itu mengarah pada perubahan di dalam perilaku. Menurut model ini, perubahan itu seperti sebuah pengalaman konversi. Begitu orang-orang atau beragama, ya, maka perubahan di dalam perilaku mereka pasti akan mengikuti, dan mereka percaya bahwa teori tersebut malah membuat proses perubahan berbalik arah. Faktanya, ya, perilaku individual itu sangat dibentuk oleh para peran organisasional, ya, atau dibentuk oleh peran-peran organisasional yang dimainkan oleh orang-orang. Cara paling efektif untuk mengubah perilaku karena adalah dengan menempatkan orang-orang di dalam suatu konteks organisasional baru yang memiliki peran-peran tanggung jawab dan hubungan baru pada mereka. Ini menciptakan situasi yang di dalam suatu pemahaman memaksakan sikap-sikap dan perilaku baru pada orang-orang tersebut. Jadi mereka meresepkan 6 langkah untuk berubah efektif yang dikonsentrasikan pada apa yang mereka sebut penyesuaian tugas. Jadi mengakui peran, ya, tanggung jawab dan hubungan para pekerja untuk menyelesaikan masalah bisnis tertentu di dalam unit-unit kecil di mana target dan tugas bisa didefinisikan dengan jelas. Jadi Michael Bird itu meresepkan 6 langkah, ya, untuk perubahan efektif yang dikonsentrasikan pada apa yang mereka sebut penyesuaian tugas. Sasaran dari langkah-langkah tumpang tindih berikut ini adalah untuk membangun suatu siklus komitmen yang self reinforcing, ya. Kondisi dan kompetensi. Kemudian langkah-langkahnya adalah jadi sasaran dari langkah-langkah tumpang tindih berikut ini adalah untuk membangun satu siklus komitmen yang self reinforcing, ya. Itu koordinasi dan kompetensi. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah memobilisasi komitmen untuk berubah melalui analisa permasalahan secara bersama-sama. Kemudian mengembangkan suatu visi bersama tentang bagaimana mengatur dan menangani untuk mencapai target-target misalnya daya saing. Ya. Kemudian membantu perkembangan konsensus untuk visi baru, kompetensi untuk mewujudkannya, dan kohesi untuk menggerakkannya. Kemudian menyebarkan revitalisasi ke semua departemen tanpa memaksakannya dari atas, ya. Jangan memaksakan isu, ya. Biarkan setiap departemen itu menemukan caranya sendiri untuk mengatur pengaturan baru. Kemudian menginstitusionalkan revitalisasi melalui kebijakan-kebijakan, sistem, dan struktur formal. Itu langkah-langkah tumpang tindih yang untuk membangun suatu siklus komitmen self reinforcing, serta koordinasi dan kompetensi. Kemudian memonitor dan menyesuaikan strategi dalam merespon terhadap masalah di dalam proses revitalisasi. Di pendekatan yang disarankan oleh Michael Beer dan rekan-rekannya itu
fundamental bagi manajemen perubahan yang efektif. Akan tetapi, itu bisa dihubungkan dengan sejumlah panduan lain yang ditetapkan di bawah ini. Ya, jadi panduan-panduan tentang cara memfasilitasi perubahan telah dibuat oleh General Electric. Ya. Itu untuk memastikan bahwa yang pertama, para karyawan melihat alasan untuk berubah. Kemudian para karyawan memahami kenapa perubahan itu penting dan memandang itu akan membantu mereka dan bisnis dalam jangka panjang. Kemudian orang-orang yang perlu berkomitmen terhadap perubahan untuk membuatnya terjadi itu diakui. Kemudian suatu koalisi berupa dukungan itu dibangun untuk perubahan. Kemudian dukungan dari orang-orang kunci di dalam organisasi didaftarkan, ya. Kemudian hubungan antara perubahan dan sistem HR lain, misalnya staffing, training, penilaian, reward, struktur, dan komunikasi itu dipahami. Kemudian dampak-dampak perubahan bagi sistem itu dikenali. Kemudian suatu sarana pengukuran kesuksesan perubahan itu diidentifikasi. Kemudian perencanaan dibuat untuk memonitor perkembangan di dalam penerapan perubahan. Kemudian juga langkah pertama di dalam membuat perubahan dimulai itu diketahui. Kemudian perencanaan dibuat untuk mempertahankan perhatian yang fokus pada perubahan. Nah, kemungkinan untuk perlu mengadaptasi perubahan seiring waktu itu diketahui dan perencanaan-perencanaan bisa segera disiapkan dan diterapkan untuk adaptasi-adaptasi tersebut. Nah, itu beberapa hal, ya, panduan-panduan tentang cara memfasilitasi perubahan yang dibuat oleh General Electric, ya, yang alasannya itu untuk memastikan tadi yang telah disampaikan. Itu seperti itu. Jadi menjadi hal yang sangat penting, teman-teman, ya, seorang pemimpin itu memiliki kompetensi, ya, untuk menghadapi sebuah perubahan-perubahan yang ada. Seperti kita tahu bahwa semakin ke sini perkembangan zaman semakin canggih, para pemimpin juga harus memiliki kompetensi yang canggih juga agar bisa membawa organisasi atau membawa perusahaannya ke arah yang lebih baik lagi dan selalu bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Itu ya teman-teman untuk materi bab 9, yaitu tentang memilih kompetensi yang harus dikuasai manajer untuk menghadapi perubahan. Saya rasa sudah selesai. Nanti silakan teman-teman bisa mempelajarinya, membaca ulang. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan, bisa juga nanti didiskusikan di grup kelas begitu ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri bila topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.